dalam Islam itu ada cara mengenal pasangan tanpa harus pacaran. Jadi Islam itu menganjurkan pacaran setelah nikah. Oke, jalan bersama, gandengan, ciuman, pelukan, biologis, lakukan. Tapi setelah nikah. Ini adalah tahap untuk melangkah menikah, walaupun sebenarnya kita tidak pacaran. Itu melalui 4 hal kalau dalam Islam. Yang pertama itu nazar syar'i namanya. Melihat sesuatu yang menarik secara fisik. Dan ini tidak boleh berdua-duaan. Jadi misalnya saya mau melamar seorang wanita, maka saya pamit baik-baik untuk ketemu dengan dia dan keluarganya, terutama wali. Wali itu ayah kandungnya. Ini belum kenal ya Pak Ustadz ya? Saya belum pernah kenal, dia juga belum pernah kenal. Gimana caranya supaya kita bisa saling kenalan? Ya udah janjian minta sama keluarganya, keluarga sama keluarga datang baik-baik, ngobrol. Dan wanita, anak perempuan itu ada di situ. Ada walinya, ada ayahnya. Boleh ditemani oleh keluarga yang lain. Saya pun sama datang. Maka nazar syar'i ini adalah melihat secara fisik dulu. Itu poinnya. Dan yang dibolehkan dalam Islam melihat wajah dan telapak tangan. Wajah ini karena hampir setiap hari kita berinteraksi. Harus ada sesuatu yang daya tarik yang buat, oh tek, secara hati saya suka nih. Dan telapak tangan ini menggambarkan setengah tubuh yang tersisa. Sebenarnya jadi dia tidak perlu melihat di tubuhnya ini seperti apa atau apa gitu ya. Dalam Islam itu sudah itu cukup. Itu sudah mewakili. Nah yang kedua adalah keluarganya. Secara umum, keluarga ini sudah bisa dikenal karakternya. Ini keluarga dari baik-baik nggak sih? Keluarga berpendidikan, pengusaha misalnya, atau politikus. Itu pasti dikenal deh keluarga itu. Atau keluarganya memang ugal-ugalan, preman, atau apa. Kita kan bisa tahu secara global. Kalau ada 1-2 orang dari keluarga itu tidak baik, itu bukan jadi tolak ukur. Dan dari keluarga ayah itu, keluarga ayahnya calon suami dan calon istri ini akan mewariskan fisik. Jadi dari turunan ayah kita ini itu yang mewariskan fisik. Makanya kadang-kadang ada suami istri, anaknya beda wajahnya. Karena dari jalur ayah-ayah mereka. Kalau dari ibu itu kebanyakan karakter. Apalagi mereka memberikan ASI. Nah, itu mentransfer karakter biasanya. Jadi kita sudah bisa punya global itu. Oh, dari keluarga ayahnya begini, dari keluarga ibunya begini. Yang ketiga, itu adalah mengetahui lingkungan dan aktivitas dia. Ini sederhana saja kalau ini. Cuma ditanya, kalau weekend kamu ngapain aja? Di masa sekarang kita bisa cek medsosnya dong. Iya, Orang pasti tergambarkan di medsosnya karakter dia. Terprofiling. Pasti. Dia hobi musik, dia akan banyak musik. Dia hobi ceramah, dia akan musik ceramah. Dia hobi bisnis, akan banyak bisnis. Kan sudah cukup mewakili. Yang terakhir, tinggal istikharah namanya. Sholat 2 rakaat, khusyuk kepada Allah, minta petunjuk. Setelah sholat, minta petunjuk. Ada doanya tentunya yang dibaca. Kurang lebih artinya, ya Allah, kalau di antara potongan doa itu, kalau seandainya pernikahan saya sama orang ini, disebutkan nama dia, baik secara agama saya, dunia saya, dan urusan akhirat saya mudahkan dan berkahi. Dan kalau pernikahan saya sama orang ini buruk untuk agama saya, dunia saya, dan akhirat saya, maka alihkan saya dari dia, alihkan dia dari saya, dan tunjukkanlah kebaikan dimanapun berada dan buatlah aku menerimanya. Itu diantara isi doanya. Itu teorinya Pak Ustadz ya, kalau mau cari pasangan dalam agama Islam.